Baik teman-teman yang ada di belakang, sudah ada di belakang boleh ke depan karena sesaat lagi kita akan memulai acara. Baik, saya akan buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali tentunya hari ini kita semua bisa berkumpul di hari ulang tahun Tempo yang ke-55. Di sini ada yang usianya lebih dari 55, boleh. Pak Meki langsung apaan sih? Pak Meki langsung. Ya teman-teman, sudah 55 tahun tentunya Tempo berdiri terus mengedukasi masyarakat, menjadi salah satu media yang paling independen di Indonesia. Tapi semua ini tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari teman-teman semua yang di sini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih telah memberikan segalanya, keringatnya untuk Tempo Media. Dan langsung saja teman-teman, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata. Enggak sih, nggak mungkin dia nggak mungkin sepatah dua patah kata, pasti ribuan patah kata yang tentunya akan disampaikan oleh direktur kesayangan kita semua yang ada di sini, yang akan menyampaikan kenaikan gaji. Enggak teman-teman, enggak. Itu harapan saya aja. Itu langsung akan menyampaikan rasa bangganya tentunya di hari ini di Tempo yang ke-55. Tepuk tangan yang meriah untuk Bang Arif Zulkifli. Tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, apa yang membedakan ulang tahun Tempo ke-55 dengan ulang tahun Tempo ke-54, 53 atau bahkan 50? Dari sisi lanskap politik sebetulnya nggak ada yang berubah. Tapi dari sisi internal banyak sekali yang berubah. Izinkan saya memaparkan yang internal belakangan. Saya mau ngasih tahu dulu atau memberikan gambaran dari lanskap politiknya. Dulu Tempo terbit tahun 71. Didirikan oleh para seniman, para penulis, scriptwriter, aktivis teater dan seterusnya. Semangatnya adalah menghadirkan satu majalah berita mingguan mirip Times di Amerika. Karena waktu itu semua berita itu disajikan dalam bentuk koran, ada Kompas dan lain-lain. Karena wartawannya adalah para penulis, maka tulisannya menjadi sangat apa yang kemudian secara salah kaprah disebut sebagai jurnalisme sastrawi. Tapi coba masuk ke perpustakaan, lihat tulisan-tulisan di tahun 70-an. Asik bacanya, sangat asik. Ada dua hal yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, penulisnya memang jago-jago nulis. Yang kedua, memang kondisi kebebasan persnya masih terbatas. Kita tahu 71 adalah awal dari Orde Baru, di mana kebebasan pers basically nggak ada. Laporan utama itu bisa diprotes oleh seorang kolonel begitu di Departemen Penerangan. Kalau sekarang nggak ada yang nggak berani melakukan itu, dan itu bisa terjadi. Sehingga yang terjadi adalah majalah Tempo adalah kombinasi atas berita-berita human interest yang bagusnya nggak ketulungan. Saya coba pilih-pilih orang seperti Amarjan Lubis, lalu kemudian yang lain-lain, Mas Gun sendiri, itu menulis dengan sangat baik untuk hal-hal yang sifatnya human interest. Investigasi mulai pelan-pelan dimulai pada periode itu. Dua yang saya selalu ingat adalah ketika Tempo membongkar korupsinya Pertamina, Ibnu Sutowo, dan kemudian juga saya kira adalah skandal tenggelamnya kapal Tampo Mas 2. Itu dua hal yang bisa kita ingat dari investigasi Tempo yang bagus pada periode itu. Tapi tidak setiap minggu. Lalu kemudian beredel 982 ada tekanan politik waktu itu karena kita bersama media lain menulis tentang rusuh pemilu. Lalu kemudian beredel 94.
Nah setelah 94, 98 kita terbit lagi, saya kebetulan generasi awal di 98, ada euforia terhadap kemerdekaan pers, presidennya Gus Dur, mau nulis apa aja boleh, ngeritik apa aja dia nggak marah. Disitulah kemudian sendi-sendi dari jurnalisme investigasi diperkuat lagi dan seterusnya. Bersamaan dengan itu masuknya generasi saya dan teman-teman di angkatan 98, saya kira ada Dede di sini, ada siapa lagi tuh yang teman-teman yang tamu-tamu yang baru datang, itu mulai memperkuat itu semua. Tapi pada saat yang sama tradisi menulis indah dalam tanda kutip itu mulai pelan-pelan berkurang. Dan di tahun 2000-an, saya kira 2020 lah kita jadikan tonggak, itu digitalisasi makin marak. Ciri dari digitalisasi adalah berita menjadi lebih cepat, tidak ada lagi sistem file. Pak Malela mana Pak Malela? Izin Pak Malela ini dulu bos saya yang ngatur betul soal kapan sebuah artikel turun pada minggu keberapa. Nah ini tepuk tangan buat Pak Malela. Pak Malela adalah di bagian desainnya Tempo yang ngatur cover sampai pembabakan file dan sebagainya. Nah waktu itu kita diajarin untuk setia betul pada selingan itu terbitnya selesai ditulis pada hari Kamis, gitu kan? Apalagi catatan pinggir kapan dan seterusnya. Tapi keluarnya tetap hari Senin, Mas Malela, tetap hari Senin. Nah di era digital ini enggak. Selingan keluar hari Kamis, ya keluar di Tempo Digital pada hari Kamis. Begitu. Jadi apalagi tulisan tentang perjalanan keluar pada hari Jumat atau internasional keluar pada Jumat, keluarnya pada hari Jumat. Sehingga mereka yang membeli majalah Tempo pada hari Senin sebetulnya mendapatkan disinsentif atas berita-berita yang mereka baru dapatkan pada hari Senin, padahal sudah keluar pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Gitu. Dengan harapan ya beli majalah Tempo boleh, tapi berlanggananlah. Karena Anda akan dapatin sesuatu yang baru gitu. Jadi dari sisi lanskap politik tadi setelah 2010 di dalam kita ada digitalisasi yang begitu marak dengan segala sistem. Tadi saya bisik-bisik lihat Sabrina di sini, saya bilang ke BHM, Mas BHM dulu tulang punggung kita itu adalah redaksi. Sekarang redaksi dan teknologi. Karena Tempo sekarang sudah bergerak atau pelan-pelan berubah menjadi perusahaan tech atau perusahaan teknologi. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ada Mas Catur nih sebagai pimpinannya, memimpin besar revolusi digital. Pertanyaannya adalah apakah sesuatu yang bergerak di dalam dengan begitu hebat dan begitu masif ini itu meet dengan apa yang terjadi di luar. Di luar di tahun 98 Gus Dur saya katakanlah tadi, lalu Megawati, lalu SBY, dan puncaknya Jokowi adalah masa di mana kita bisa mengatur hubungan kita dengan kekuasaan dengan relatif lebih rileks dan lebih fleksibel. Kita tahu Gus Dur orang lama. Di kantor Tempo di Senen, Gus Dur itu malah punya meja karena dia adalah kolumnis Tempo. SBY tidak terlalu dekat, tapi terhadap orang-orang tertentu, terhadap Mas Bambang Harimurti, baiknya minta ampun. Sama kita secara keseluruhan bisa paham. Tempo pernah nggak ditegur 3 bulan karena menulis sebuah cover story tentang kenaikan harga minyak yang covernya itu adalah selalu bimbang ya, singkatannya SBY. Karena dia nggak berani-berani ngambil keputusan tentang penghapusan subsidi BBM. 3 bulan lah nggak ditegur, tapi habis itu ditegur lagi gitu. Megawati juga gitu, ya Jokowi tentu kita semua tahu ada fotonya di situ, gede banget, disimpan sama teman-teman arsip. Periode 1 Jokowi tentu baiknya minta ampun sama kita, karena dia berharap kita dukung dia untuk periode kedua. Setelah periode kedua mulai agak brutal kan, Tempo maju lagi kan, kritik dan sebagainya. Tapi juga tidak terjadi apa-apa. Nah berganti rezim lagi, hubungannya memang mesti diatur lagi dengan presiden yang baru. Karena beberapa kebijakannya kita tahu dari cover story, dari liputan-liputan kita agak susah dicerna oleh akal sehat.
Dan apa akibatnya? Akibatnya tentu saja adalah dinamika di dalam hubungan antara pemerintah dan media dalam hal ini Tempo. Apakah kita mengoreksi atau menyesali pilihan yang kita ambil? Sama sekali tidak. Saya termasuk mungkin selain teman-teman direksi dan para pemret dan para redpel dan sebagainya adalah orang yang paling banyak ketemu orang untuk tes ombak, untuk tes ombak. Dan dari tes ombak itu yang ngomong bukan sekedar aktivis. Kalau aktivis ngomong mendukung Tempo itu biasa. Yang ngomong itu orang-orang di BUMN, orang-orang di kementerian lembaga, semua mengatakan bahwa cuma Tempo mas yang tersisa sekarang ini. Itu bikin miris di satu pihak, tapi di pihak lain memang bikin bangga. Susah untuk mengharapkan kritik kepada pemerintah itu bisa dijalankan oleh media secara umum seperti pada masa-masa yang sebelum sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Sebagai background, sebagai bocoran sedikit, kawan-kawan, kalau kami di Pemret begitu kumpul-kumpul, itu sudah biasa sekali mendengar cerita bahwa sebuah berita diturunkan dari lamannya karena diancam untuk kehilangan iklan, dan yang mengancam itu adalah eselon 1 misalnya. Barangkali kalau eselon 1 berani, jangankan telepon udah setri Pemret, telepon Husein aja barangkali lah ya, nggak usah Pemret gitu. Husein dengan gampang akan menulis ancaman itu dalam sebuah liputan lagi, dan itu disadari begitu. Tapi itulah yang terjadi di teman-teman di banyak media. Belum lagi kalau kita mendengar rumors yang harus dibuktikan lagi masuknya wartawan-wartawan di level tertentu, level atas di sejumlah media yang terafiliasi dengan kekuasaan. Nah ini juga kan agak merepotkan buat mereka. Yang lain lagi misalnya yang ditelepon bukan lagi Pemret tapi owner dari media itu. Ya kalau udah owner yang kepentingannya macam-macam, saya kira juga akan merepotkan buat media yang bersangkutan. Syukur alhamdulillah itu semua tidak terjadi di Tempo. Bukan saya nggak mau bilang, saya nggak mau dicap sombong. Saya mau mengatakan bahwa kita diberikan warisan oleh Mas Bambang dan teman-teman senior-senior kita sebuah struktur perusahaan yang membuat kita bisa imun dari itu semua. Pemilikan saham di Tempo sebagian besar kita tahu adalah karyawan lewat yayasan. Investasi yang kita undang untuk masuk ke Tempo Digital dari berbagai pihak sekarang jumlahnya ada 20%. Ada nggak siapa? Komang nggak ada ya? Sekitar 20-an persen itu investornya itu semua di bawah 3%. Ada yang 0, sekian persen. Jadi nggak ada satu entitas yang membuat mereka bisa ditekan yang kaitannya dengan liputan pemberitaan Tempo. Itu semua diatur sedemikian rupa untuk ngejaga apa yang kita sebut sebagai independensi jurnalistik kita semua. Kawan-kawan sekalian, 55 tahun Tempo adalah sebuah penanda, sebuah tanda bahwa kita tidak menyerah, tidak akan menyerah, dan akan selalu survive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan yang meriah untuk Arif Zulkifli atau Mas Azul. Terima kasih. Selagi itu ucapan dari Mas Azul mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan kepada kita semua bahwa perjuangan Tempo tidak 1 atau 2 tahun belakangan, tapi perjuangan Tempo sudah berjalan sejak lama, siapapun presidennya, ya. Dua teman-teman karyawan Tempo yang termakan isu bahwa Tempo adalah media Soros, jangan kemakan ya teman-teman. Itu tidak terbukti, ya. Jadi masih ada yang ngomong, oh bener ke Tempo media Soros? Enggak ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mas Azul. Belum datang ya bintang tamu kita ya. Oke, baik. Sebelum kita ke sana, ke bintang tamu, kita akan mendengarkan dulu sebuah kehormatan bagi kita sudah kedatangan salah satu pendiri dari Tempo juga, yaitu kepada Pak BHM atau Pak Bambang Harimurti. Dipersilakan untuk sepatah dua patah kata Pak ke atas untuk memberikan sambutan. Permintaan. Silakan.
Biar semangat. Tepuk tangan semua teman-teman. Aduh, terima kasih. Kalau suruh kasih semangat susah ya, karena udah mau buka biasanya udah lemes ya. Tapi yang penting saya kemarin, walaupun saya kemarin bentrok nggak bisa hadiri rapat komisaris, tapi saya udah melihat laporan keuangannya ya, udah dikirim. Syukur alhamdulillah bahwa di era sekarang yang kita tahu banyak media kesulitan, itu ternyata ya masih biru lah, masih profit. Kita beri tepuk tangan buat direksi ya. Dan saya mau kasih special mention ya, udah 2 tahun berturut-turut. Saya ingin beri appreciate pada Bung Anton dan kawan-kawan yang luar biasa prestasinya ya. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Dan satu saat kalau TV Tempo itu udah besar, bisa meneruskan cita-cita kami. Dulu cita-cita kami membangun gedung ini, itu tempat percetakan itu untuk studio TV. Makanya tinggi. Karena kita pikir kan TV duitnya banyak gitu ya. Dan kita tahu satu saat mesin cetak mungkin semakin berkurang. Nah yang kedua, saya titip satu warisan nih, tadi kan dibilang warisan. Dulu tuh saya bermimpi ketika bikin gedung ini, pengennya wartawan Tempo bisa digaji, atau bukan wartawan lah, pokoknya pekerja Tempo bisa digaji minimum setengah gajinya Bloomberg. Nah sampai sekarang belum kesampaian, jadi itu kita teruskan, mudah-mudahan Bung Azul dan kawan-kawan bisa menciptakannya. Kita sebut amin ya, bersama-sama biar amin. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita akan mendengarkan orasi dulu sebelum sebentar lagi kita akan mendengarkan berbuka puasa. Nanti akan ada simbolis juga pemotongan tumpeng sebelum itu, dan kita akan mendengarkan dulu orasi 55 tahun Tempo di mata Robert, evaluator Tempo. Mana? Mas Robert. Saya diberi tugas oleh Bagja menulis marginalia minggu ini. Ya kan? Nah, dalam tulisan untuk marginalia minggu ini saya menulis tentang sebuah buku dari seorang antropolog yang berjudul Bullshit Job. Nah, itu buku karya David Graeber. Ya kan? Buku karya David Graeber yang berjudul Bullshit Job. Jadi apa itu bullshit job? Bullshit job itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bahkan si pekerjanya sendiri merasa itu gak penting. Ini pekerjaan yang dibikin. Siapa yang bikin? Yang bikin 2. Industri kapitalis dengan birokrasi. Contohnya apa? Apa contoh dari bullshit job? Ya. Contoh dari bullshit job itu begini teman-teman. Contohnya, saya punya teman seorang pengacara. Punya teman juga saya, seorang seniman, budayawan, sastrawan. Biasanya kalau telepon, sehari-hari telepon saya, kalau lagi dia senang atau dia lagi susah, dia telepon. Halo bro, di mana? Gitu. Suatu hari dia naik pangkat. Telepon, ada nomor dari 021 sekian, saya angkat. Mohon izin Bapak, saya dari sekretarisnya Pak ini. Wah. Dia udah punya sekretaris. Ya kan? Karena dia udah punya sekretaris, yang nelpon saya bukan lagi dia, tapi sekretarisnya. Nah sebenarnya sekretaris nggak dibutuhkan dalam struktur sistem kerja seperti ini, tetapi diadakan. Fungsinya untuk apa? Nah salah satu kriteria atau kategori dari bullshit job itu adalah yang disebut dengan flunkish. Flunkish itu berasal dari bahasa Inggris Scotland abad 18 yang artinya pelayannya bangsawan. Tapi dia mengalami peorasi di abad ke-19. Flunkish itu menjadi pelayan yang suka menjilat.
Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lihat di Instagram, ada orang ya kan di rumah mantan pejabat, langsung bagaimana Bapak setelah bertemu dengan Bapak ini? Oh, terasa kenapa orangnya baik, tapi nah itu flankis. Sebenarnya pekerjaan semacam itu tidak dibutuhkan dalam kapitalisme maupun di dalam birokrasi, tapi diadakan. Demi apa? Nah, flankis itu punya fungsinya fungsi simbolik untuk menunjukkan bahwa si tuan itu adalah orang hebat, orang penting, orang yang punya otoritas. Jadi ada banyak bidang pekerjaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam sudut pandang efisiensi kapitalis, tapi diadakan demi representasi status. Nah, di Indonesia, Saudara Yopi Hidayat mengkritik struktur industri tenaga kerja di Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh pekerja sektor informal. Dan angka tenaga kerja kontrak di Indonesia itu makin tinggi. Tetapi di saat yang sama flankis juga banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu khawatir bahwa industri Indonesia yang mengalami penurunan itu akan secara struktural makin menghasilkan pekerjaan yang kurang bermutu, karena di sisi lain para pejabat, orang kaya akan menghasilkan flankis baru yang dibikin untuk apa? Untuk memberikan mereka kesenangan. Karena dengan adanya flankis ini, status sosial mereka sebagai orang berkuasa, orang penting di dalam masyarakat kita itu jadi kelihatan dan mentereng gitu. Nah, masyarakat kita itu masyarakat campuran. Ada otoritarismenya, ada kapitalismenya juga menggila, tetapi feodalismenya juga tinggi. Nah, kehidupan sosial kita itu seringkali dipenuhi, disibukkan oleh para flankis ini. Nah, kenapa saya ngomong ini pada acara ulang tahun Tempo ke-50? 5? Tahu nggak kenapa? Nggak, sama. Saya juga nggak tahu karena saya cuma asal ngomong untuk mengisi waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk Pak Robertus Robert. Terima kasih insight-nya. Mas Yopi Hidayat, ada Mas Yopi Hidayat, Mas Yopi Hidayat, Mas Yopi, yuk. Berikan orasi untuk ulang tahun Tempo yang ke-55. Silakan Mas, tepuk tangan untuk Mas Yopi Hidayat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua korban Rocky Gerung ya. Dari tadi saya udah komen sama Robert, jangan pernah mengandalkan si Rocky untuk acara-acara begitu. Karena saya diminta naik panggung untuk bicara, ya supaya berapa menit nih ya, supaya ada sedikit ada gunanya kali ya. Bukan berniat mengevaluasi, tapi justru ingin saya berbagi aja. Berbagi rasa senang. Saya masuk Tempo tahun 1985. Berapa tahun yang lalu itu? 41 tahun yang lalu. Saya mulai dari bawah sekali karena saya memulai dulu ada yang namanya pembantu lepas. Zaman sekarang sudah nggak ada tuh. Jadi udah pembantu lepas, jadi bukan orang yang tidak diakui sama sekali. Dan prahara di Tempo membuat saya dapat rezeki. Prahara itu adalah eksodus yang sangat menghebohkan pada saat itu, yaitu ketika sebagian besar awak Tempo keluar mendirikan majalah editor. Saya ditarik sebagai orang daerah sebagai ganjal, lumayan rezeki, karena waktu itu pembantu lepas itu ibaratnya sampai mati pun nggak bisa jadi karyawan Tempo di pusat. Beda jenjang karirnya, dia hanya berhenti sampai mentok istilahnya koresponden. Jadi hanya keajaiban lah yang membawa seorang pembantu lepas tiba-tiba dapat jalur cepat
masuk ke Jakarta sebagai wartawan Tempo. Wah, waktu itu sebuah status yang luar biasa sekali, dan untungnya sampai sekarang saya bisa katakan bahwa status sebagai wartawan Tempo itu tetap istimewa. Mengapa? Ya kita harus melihat keadaan media kita di Indonesia ini, di mana semakin lama marwah wartawan itu semakin luntur. Banyak sebabnya. Ya karena organisasi dia sendiri sudah bekerja sama dengan baik dengan rezim, dengan pemerintah, dengan korporasi, dengan bisnis, sehingga kehilangan fungsi sebagai alat pengontrol, baik itu bisnis, apakah itu korporasi yang suka melakukan tindakan-tindakan eksploitatif, atau juga pemerintah. Tempo 55 tahun, nah tadi sudah disampaikan Mas Ajul, saya dengar, tetap berjuang. Dan saya kira sekarang ini kalau orang lihat wartawan Tempo, terutama misalnya Uncle Pram, atau Cica, atau juga Anam, atau juga tukang kupas perkara, si Moses dan sebagainya, semua orang di Indonesia ini akan angkat topi. Kalian-kalian ini harus tetap punya semangat berbangga bahwa bisa berada di sebuah jalur yang istilah kami itu mungkin dulu jalan pedang ya. Jalan pedang itu sangat tidak enak, penuh perjuangan, keras, tapi nggak tahu ya, mungkin ada kebanggaan yang nggak bisa dibayar. Jadi waktu dari awal saya bergabung dengan Tempo tahun 85, itu sudah clear, jelas bahwa kamu menempuh karir sebagai wartawan Tempo itu tidak mungkin bercita-cita menjadi orang kaya. Itu wejangan dari almarhum Mas Widi Harmanto yang dulu merekrut saya sebagai wartawan. Ketika saya waktu itu masih 20 tahun. Saya sudah punya rezeki yang sangat bagus sebagai mahasiswa bisa menjadi wartawan Tempo. Nah, Mas Widi itu sudah mengatakan begitu. Kamu mau jadi wartawan Tempo? Kamu cita-citanya pernah bercita-cita jadi orang kaya tidak? Kalau kamu pernah bercita-cita menjadi orang kaya, jangan pernah menjadi wartawan Tempo. Itu wejangan pertama yang saya dengar dari Mas Widi Harmanto, yang saya sampai sekarang bisa memahami ya. Karena kalau teman-teman di sini ingin kaya atau ingin hidup enak, ingin punya mobil bagus, ingin punya rumah gede, ya lupakan saja. Karena di Tempo bukan tempat untuk itu, dan hanya orang-orang yang bisa teguh berpegang pada prinsip itu yang mampu bertahan sampai sekarang. Dari generasi ke generasi itu terjadi karena seleksi alam terus berlangsung sepanjang jalan. Ya orang yang pengen kaya akhirnya keluar. Bukan gak sukses ya, mereka tetap sukses, kaya ya memang menempuh jalan yang lain. Jadi bisnis atau macam-macam. Tapi untuk yang bertahan di dalam, ya apa boleh buat, kalian memang tidak boleh pernah menjadi kaya dan jangan bercita-cita jadi kaya. Kalau pengen jadi orang kaya ya memang harus cari karir lain atau usaha lain gitu. Tapi ini adalah jalan yang membanggakan, yang sebetulnya sangat dibutuhkan negara ini, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Seperti saya pernah sampaikan ketika kita outing di Sentul sebulan yang lalu, ini adalah The Last Mohicans. Ya, saya yakin nasibnya tidak seperti Last Mohicans yang di film itu. Tapi kalian akan tetap menjadi warrior, akan tetap menjadi kesatria-kesatria jalan pedang yang tetap menjadi alat pengontrol. Ya tugasnya sederhana sih, memperjuangkan mereka yang tidak bisa bersuara, bersuara untuk mereka yang selama ini dibungkam, membela orang-orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan itu
bukan jalan yang baik, enak atau nyaman. Itu adalah jalan yang penuh tantangan, baik dari segi ekonomi maupun keamanan secara fisik. Dan tadi saya dengar Mas BHM sekilas, untunglah dalam situasi begini Tempo mampu bertahan. Nah, itu penting. Karena kenapa media lain tidak bisa, ya karena mereka akhirnya menempuh jalan gampang itu, meninggalkan jalan pedang, memilih dalam tanda kutip ya sudah kompromi. Mencari menghidupkan bisnis itu tidak mudah. Di Tempo saya sebagai bagian dari, bukan menjadi internal di redaksi, tapi menjadi orang luar yang diminta untuk membantu memberi input. Senang sekali melihat spirit itu masih terjaga dengan sangat baik. Bahwa tidak ada kompromi dalam hal apapun demi kepentingan bisnis atau survival perusahaan bahkan. Ya, ada garis api yang sangat clear di sini. Dalam usia 55 tahun saya kira itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena kalau dari segi bisnis pasti shareholder atau siapapun atau investor atau tuntutannya cuma satu, pengen lihat uang. Lihat profit, lihat growth, lihat pertumbuhan gitu. Nah, di sini teman-teman yang sudah lulus menjadi pengelola menghadapi sebuah pergulatan setiap hari, saya pikir. Pak Azul, Pak Budi atau Pak Jajang dan teman-teman yang sudah berada di manajemen akan merasakan itu. Betapa beratnya situasi Indonesia saat ini karena menjalankan bisnis media secara benar itu betul-betul berada di sebuah, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu ancik-ancik eri, tau nggak? Kayak berjalan di atas duri gitu. Kalau kita tidak bisa berkompromi, biasanya ya mati, diinjak, ditekan, kontrak-kontrak BUMN dibatalkan, kontrak-kontrak pemerintah dibatalkan, bahkan perusahaan-perusahaan yang penakut pun akan ditekan juga. Nah, disitulah Tempo berhasil saya kira membangun sebuah model bisnis yang bisa lebih mempertahankan hidup dan syukur-syukur malah bisa tumbuh. Karena saya pernah mengatakan ini dulu sekali sebelum Prabowo naik. Saya sempat nyeletuk sama teman-teman, jangan khawatir. Kalau Prabowo naik, kalian justru punya banyak kesempatan opportunity baru untuk bisa menjadi sebuah media yang benar-benar bersuara dan dibutuhkan oleh negara ini. Karena apa ya? Karena kita tahu bakal menjadi seperti apa presiden ini sekarang. Dan terbukti betul kan, makin gila presiden sebenarnya makin banyak peluang untuk Tempo. Itu harus disyukuri juga gitu. Tapi ya bagaimana caranya membuat ini menjadi sebuah daya yang cukup untuk menghidupi Tempo. Bahasa terangnya sekarang monetisasi. Nah, di sini poinnya bagaimana memonetisasi ini. Maka model bisnis langsung mengandalkan diri pada subscriber, pelanggan dan sebagainya. Saya kira akan tumbuh karena di Indonesia sekarang banyak juga kebutuhan akan informasi yang benar. Media bukan lagi mencari informasi, tapi tugas utamanya justru menjadi verifikator, verifikasi, mengecek terus, kembali lagi, mengulang-ulang lagi proses sebaik-baiknya. Dan itu yang tidak ada di media lain. Kalian harus bersyukur bahwa media yang paling hebat sekalipun tetangga sebelah ini, saya pernah di sana cukup lama juga, 13 tahun, sudah kehilangan fungsi itu. Nah, itu hanya bisa dijalankan oleh Tempo sekarang. Nah, di usia ke-55 tahun ini itu merupakan sebuah milestone menurut saya, angkanya bagus 55. Sekaligus juga sebagai pengingat bahwa peluang itu ada besar. Meskipun jalannya jalan pedang yang sangat berat. Tapi sebagai sebuah lembaga yang menjadi pilar demokrasi yang beneran, bukan cuma nama, ini adalah sebuah
kehormatan yang menurut saya patut kita syukuri dan kita jaga dan kita nikmati sebesar-besarnya menjalankan fungsi itu. Karena kalau kita tidak punya kalian, nggak tahu saya apa yang terjadi di Republik ini ya, diskursus yang terjadi di lembaga-lembaga ini. Ketika tidak ada orang yang mengkritisi MBG, ketika tidak ada orang yang lagi mengkritisi Koperasi Merah Putih, yang ada hanya serak penentang-penentang yang terserak nggak karu-karuan itu kan, sosial media yang kemudian dibungkam, disensor dan sebagainya. Nah, mari kita nikmati jalan pedang ini dan saya ucapkan selamat pada semuanya yang tetap teguh berada di sini dan semoga kita tetap teguh dan bisa berjalan dengan kuat memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ajaran Pancasila. Wes ya. Udah. Mulai nggak habis-habis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya udah pada ngetek-ngetekin ya, yang cewek maunya bakso Malang sebelah sana, udah pada ngumpul di sana. Yang cowok-cowok, bapak-bapak sebelah sana nggak pindah-pindah posisinya, ngedeketin nasi rendang nggak pindah-pindah. Ya, udah pada ngetek-ngetekin ya. Oh Pak Meki, oh lupa iya Pak Meki, saya lupa ada Pak Meki. Pak Meki, masih ada tenaga Pak Meki? Itu Pak Meki, monggo Pak Meki. Monggo Pak Meki. Monggo Pak Meki. Sebelum nanti kita akan setelah ini potong tumpeng. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Meki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti teman-teman tadi yang ditembak untuk ngomong, saya nggak tahu apa yang diomongin gitu. Tapi sebagai bagian dari warga Tempo, saya merasa senang bisa hadir di acara ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Tempo dan teman-teman semua. Karena teman-teman maka Tempo tetap ada sampai hari ini. Dan mudah-mudahan itu terus terjaga. Yang lain karena setelah tidak lagi di Tempo Media, saya sama Mas Sajul diminta bantu Poltek. Hari ini saya sekalian mau nawarin bahwa Poltek itu mulai tahun ini akan membuka kelas khusus untuk karyawan Tempo. Jadi ini terbuka, gitu ya, dari Poltek untuk seluruh karyawan Tempo otomatis dapat beasiswa 50%. 50% dari uang kuliah reguler itu pasti itu. Nah, tinggal apa masih perlu tambahan uang beasiswa itu diskusi sama Pak Jajang sama Tempo, saya kira gitu. Tapi yang pasti ini terbuka, saya berharap bahwa teman-teman Tempo itu bisa memanfaatkan peluang ini karena sambil belajar bisa terus membangun karir, nambah skill gitu, upscale gitu ya. Jadi menambah kemampuan, menambah pemahaman, mudah-mudahan itu menjadi lebih baik untuk karir ke depan. Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dari Pak Yuda yang mendadak. Sekali lagi selamat untuk Tempo, mudah-mudahan terus berkembang dan tumbuh besar. Terima kasih. Terima kasih. S1 atau S2 Pak? S1, dikira S2. Siapa tahu ya kan S2. Lumayan. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung ke acara selanjutnya, yaitu acara potong tumpeng dalam acara syukuran ulang tahun Tempo yang ke-55 akan diwakilkan oleh Direktur kesayangan kita yaitu Mas Sajul. Kepada Mas Sajul silakan maju ke depan untuk simbolis memotong tumpeng. Silakan juga para direktur juga boleh maju ke depan. Silakan.
Pada direktur direktur yang lain silakan untuk naik juga ke atas panggung sebagai simbolis. Mau kasih ke siapa? Mas Ajul. Boleh, siap. Karyawan termuda boleh maju ke depan untuk dikasih termuda ya. Termuda. Saya tunjuk aja deh biar cepet. Itu tuh yang belakang. Nah itu tuh yang pakai baju pink. Nah mana? Ada mana? Pak, nah sini baju kotak-kotak sini. Ayo sini. Ayo. Cuma buat simbolis doang, kasih simbolis doang. Ayo, simbolis doang. Ayo. Ayo, silakan. Siapa namanya? Dewi Sinta. Rahwananya nggak ada ya? Nggak ada. Oh saya Rahwananya ya. Silakan. Terus siapa tadi? Siapa lagi? Maju. Siapa lagi? Satu lagi. Oh Pak BHM silakan untuk naik ke atas untuk menerima potongan simbolis dari ulang tahun Tempo yang ke-55. Direksi silakan kepada direksi untuk ke atas panggung untuk sebagai simbolis ya. Beli komang. Hah? Wah. Meeting terus beli komang. Udah. Gak ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun Tempo itu biasanya suka hilang dari ingatan kita, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sibuk. Tiba-tiba di WA muncul di WA grup, selamat ulang tahun Tempo tanggal 8 Maret. Nah kemarin mestinya 8 Maret Mas Bambang, tapi karena begitu banyak undangan bukber dan sebagainya, 6 Maret kita geser menjadi tanggal 9 Maret. Ya kita bersyukur Tempo berusia sampai 55 tahun dan kita berharap Tempo akan terus ada bersama kita menjadi satu kekuatan yang tadi disebut Mas Yopi sebagai jalan pedang. Saya mau memberikan nasi tumpeng ini kepada karyawan termuda lahir tahun 2002. Ya, jadi Nugroho Dewanto nggak boleh minder. Mana Dede Nugroho Dewanto? Ini lahirnya tahun 2002. Waktu itu Dede udah jadi wartawan Tempo tahun 2002. Dan tentu saja ada Mas Bambang Harimurti, salah satu komisaris dan Pemret Tempo pada satu periode yang saya banyak belajar dan kita semua banyak belajar dari Mas BHM. Saya mulai dari yang muda dulu ya, Mas Bambang izin ya. Ya silakan diberikan maju ke depan ya sebagai simbol bahwa ini adalah bibit baru kayak apa bibit baru sebagai simbol sebagai regenerasi baru Tempo sehingga Tempo akan ada 55, 57 sampai 100 tahun berikutnya. Amin. Mantap. Sambal pakai nggak sambal? Sambal ada sayur. Langsung dimakan di atas panggung ya. Oh iya betul puasa ya, saya lupa. Maka dulu tepuk tangan untuk Dewi Sinta yang bersalaman dengan Rahwana. Enggak. Rahwana. Terima kasih kepada selanjutnya kepada Mbak AL silakan untuk memberikan tumpeng kedua untuk Bambang kurang banyak nasinya. Nah, ya telur ya sebagai perlambang bahwa Tempo menyambut generasi baru dengan tidak merupakan generasi lama akan menjadi
patokan selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Yuk berfoto dulu para direksi dan yang lain. Silakan berfoto dulu ke depan. Berfoto dulu, silakan berfoto. Silakan teman-teman. Foto dulu. Maju, silakan maju lagi. Pak Buset. Ini hari terakhir Tempo. Karena gue mau ngoceh supaya Tempo di bredel. Kan itu memori kita tentang Tempo tuh. Jadi 55 tahun, apa yang tersisa di dalam memori kita? Story banyak, tetapi memori adalah pembredelan Tempo. Yang ingin kita kenang sebetulnya adalah ideologi Tempo yang memungkinkan negeri ini terus mengintip rubrik-rubrik di Tempo. Jadi ini mungkin sore yang memungkinkan kita reuni pikiran sekaligus membayangkan kegelisahan apa yang akan terjadi besok ketika rupiah didolarkan 17.500. Ketika harga minyak $108 per barrel. Kan kita bisa bayangkan itu akan jadi headline Tempo. Tetapi selama 55 tahun headline Tempo itu adalah catatan pinggir karena di situ ada refleksi. Sekarang kita pinggirkan aja semua catatan karena nggak penting lagi kan. Karena yang lebih penting adalah tulisan Robert yang memungkinkan akhirnya kita belajar tentang jurnalisme yang di dalamnya ada pikiran-pikiran filosofi. Jurnalisme tanpa filsafat dia jadi sekedar public relation. Nah itu saya mau coba bayangkan. Hari-hari ini kita hidup dikepung oleh public relation without public opinion. Apa bedanya? Coba gua akalin ya supaya ada bedanya. Public relation artinya saya mempromosikan diri saya melalui buzzer, follower, editorial. Public opinion artinya saya dipublikasikan pikiran saya oleh publik. Bisa bedain nggak? Jadi kalau kita lihat semua headline hari ini hanya menghasilkan public relation pemerintah. Bukan public opinion yang diolah di situ tuh. Tempo berupaya untuk mengendapkan public opinion dalam rubrik wawancara, tinjauan buku, sastra, segala macam. Jadi ini satu-satunya peralatan demokrasi yang tersisa, yaitu Tempo. Gue angkat-angkat buat gue bully lu. Penting untuk diterangkan hari ini bahwa kegelisahan publik terhadap masa depan harus kita ingatkan melalui perjalanan waktu Tempo yang 55 tahun. Oke, karena ini Ramadan, gue cari akal dulu supaya ada kutipan-kutipan. Apa artinya waktu sebetulnya? Waktu di dalam teologi artinya ada awal, ada akhir. Ada penciptaan, ada yaumil akhir. Kalau versi orang Kristen ada alfa, ada omega tuh. Jadi waktu itu karena dia diciptakan, maka dia mesti dihentikan juga. Di dalam teologi waktu selalu ada ujung. Oleh karena itu, dalam Islam misalnya, pasti agama lain, mengisi waktu itu artinya diminta untuk berbuat baik. Jadi harapan terhadap akhir zaman selalu digoda untuk perbuatan baik. Pertanyaannya, demi apa perbuatan baik itu? Ya demi akhirat. Tapi kalau kita berbuat baik demi akhirat supaya kita masuk surga, artinya kita berbuat baik karena pamrih dong. Tidak jujur.
Kalau kita berbuat jahat supaya masuk neraka, sama aja. Kita ingin supaya yang diwahyukan itu betul-betul terjadi. Sebab kalau nggak ada orang masuk neraka, nggak ada gunanya. Alam semesta membuat neraka. Tapi itu adalah bagian dari ketidakmampuan kita untuk membayangkan sebetulnya waktu Tuhan menciptakan waktu, demi apa? Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan bumi dan langit. Pada hari yang ke-7 Tuhan menciptakan tempo. Digenapkan penciptaan itu. Kalau kita bayangkan misalnya, berbeda dengan waktu di dalam pengertian filosofi. Dalam filsafat, waktu itu adalah persepsi pikiran. Jadi ada waktu secara teologis, yaitu diisi oleh harapan, di ontology of the not yet, yang belum itu dibayangkan ada, tanpa kita pernah tahu dapat nggak kita di ujung itu. Kan nggak ada orang yang datang dari akhirat terus memberitakan ada sidang kabinet di antara malaikat misalnya. Tapi waktu yang dipikirkan oleh filsafat selalu dimungkinkan untuk kita analisa. Immanuel Kant misalnya bilang bahwa waktu itu adalah hasil dari konstruksi pikiran. Jadi dia relatif terhadap isi pikiran tuh. Waktu di dalam agama dia menjadi absolut karena di ujungnya ada harapan. Waktu dalam ilmu fisika tentu nggak ada gunanya karena itu waktu kuantitatif. Tapi konsep waktu selalu kita isi dengan pengalaman, entah itu pengalaman eksistensial, pengalaman traumatis, pengalaman romantis. Kalau kita bayangkan bahwa waktu itu adalah hubungan atau hari ini menghubungkan antara fantasi dan imajinasi. Fantasi artinya sesuatu yang pernah ada dan ingin kita nikmati kembali hari ini. Fantasi sebaliknya, fantasinya sesuatu di depan kita bawa ke sini untuk kita bayangkan ada. Kalau Anda misalnya, ini udah buka puasa kan, nggak ada lagi yang haram ya. Kalau Anda berfantasi pada ciuman pertama hari ini, artinya Anda bawa kenangan di masa lalu untuk Anda nikmati hari ini. Kenangan ciuman pertama. Tapi Anda bilang bahwa ciuman pertama sangat berkesan itu. Itu penanda bahwa dia tidak pernah mencium bibir kedua. Karena nggak ada perbandingan. Kan mestinya dia bilang ciuman yang paling mengesankan adalah ciuman pertama di bibir keempat. Nah, itu masuk akal. Secara logis masuk akal tuh. Tapi kalau dia bilang ciuman pertama di bibir pertama, itu dungu namanya. Bagaimana? Gak ada perbandingan tapi dia promosikan tuh. Jadi fantasi selalu kita bawa pengalaman di belakang untuk dihadirkan kembali hari ini. Sebaliknya imajinasi artinya sesuatu yang kita bayangkan di depan kita panggil untuk kita nikmati di sini. Dalam idiom yang sama, betapa indah ciuman terakhir itu nanti. Oh ya, tapi dia belum terjadi tuh. Jadi imajinasi belum terjadi, kita bayangkan sekarang. Fantasi sudah terjadi, kita ulangi sekarang. Sekarang coba kita bayangkan, tempo fantasinya apa? Apa yang membuat kita fantasizing the past itu? Pertama ada Bradle tadi. Yang kedua, kemampuan tempo untuk menjaga jarak dari kekuasaan. Yang ketiga, kemampuan tempo untuk menjaga masyarakat majemuk yunto sekuler. Dan kelihatannya itu yang
hilang di kita. Karena itu kita fantasizing Tempo selama 50 tahun, artinya kita ingin bawa kembali kondisi masyarakat yang sekuler, komunitas yang argumentatif, dan kemajemukan berpolitik. 3 itu hari ini hilang. Dimakan oleh algoritma, digusur oleh headline. Jadi refleksi 55 tahun artinya bawa kembali ide yang mendasari MBG ini terbit. MBG, majalah berita gratisan. Namanya dibajak. Satu hal yang memungkinkan kita bisa berpikir ulang tentang bring ideas back in. Ide Tempo adalah keadaan hari-hari ini. Itu ketidakmampuan kita untuk memutuskan apakah republik ini masih bisa dihasilkan melalui kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah republik ini mampu untuk dipertahankan berdasarkan ide kedaulatan rakyat. Kan percakapan di kampus-kampus terutama berbasis pada kegelisahan itu. Tapi sekali lagi, kemungkinan itu membuat kita ragu apakah seandainya terjadi krisis yang agak radikal, mungkin 2 minggu ke depan, mampu nggak masyarakat sipil mengorbitkan 1-2 nama? Mampu nggak masyarakat sipil membekali 1-2 nama itu dengan etos dari Tempo? Jadi saya usulkan setelah 55 tahun, Tempo harus bikin filter bahwa calon pemimpin di 2029 atau sebelumnya bahkan, atau 2 minggu yang akan datang, dia harus lolos etikability. Kalau dia lolos etikability, kita izinkan dia untuk ditapis berikutnya, yaitu intellectuality. Kalau dia lolos etikability, dia lolos intellectuality, baru kita izinkan dia pergi ke indikator buat nyari survei. Indikator artinya indikasi main kotor. Kan itu yang mesti disemangatkan. Jadi Tempo mulai sekarang bikin parameter dia sendiri itu. 1, calon pemimpin harus lulus etikability. 2, dia harus lulus intellectuality. Baru dia kita izinkan untuk diuji elektability-nya. Parameter ini yang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh investor, ditunggu oleh kalangan oposisi. Ini momentum untuk mengatakan bahwa Tempo sedang menuntun para pemimpin menuju republik. Kalau Tempo gagal, yang dihasilkan 2029 bukan leader tapi dealer. Yang nunggu di tikungan, menjilat dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kan kita muak lihat itu. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Presiden Prabowo akan hidup di dalam suasana itu dan masa bodoh dengan mereka yang menjilat kukunya, menghirup bau batok kepalanya. Nah, semua yang kita bayangkan di awal reformasi bukan sekedar dibatalkan oleh keadaan hari ini, tapi tidak mungkin dilanjutkan kalau keadaan tadi, yaitu parameter untuk memilih pemimpin, tidak dihasilkan secara masif. Teknikalitas dari demokrasi tersedia, institusi tersedia, regulasi tersedia, tapi etik demokratik tidak jalan. Jadi teman-teman, kita rayakan 55 tahun Tempo di dalam upaya untuk mengingat kembali bahwa republik ini didirikan dengan niat baik,
Tapi percakapan hari ini kasak kusuk untuk jadi OJK, jadi menteri, macam-macam, semata-mata didasarkan hanya demi alasan pragmatis, yaitu nambah biografi seorang tokoh tuh. Jadi pada akhirnya kita mesti putuskan, kita harus rumuskan bahwa hari ini seluruh variabel yang memungkinkan terjadinya perubahan disediakan oleh sejarah. Ekonomi memburuk, politik tanpa desain, global issue masuk sampai dapur emak-emak. Ada kesempatan sebetulnya untuk menghasilkan radical break. Ada kesempatan untuk menata ulang negeri ini. Ada kesempatan untuk memuliakan humanity. Dan itu adalah panggilan bagi Tempo yang sebentar lagi purnawirawan kalau dihitung berdasarkan kepangkatan militer. Jadi selamat ulang tahun Tempo. Pastikan bahwa mereka yang pernah merawat suasana kemajemukan, mereka yang tahu bahwa berkali-kali Tempo jadi ukuran demokrasi, menghendaki Tempo menghidupkan terus kemampuan untuk mendialektisir segala macam soal. Saya masih membaca Tempo dan saya kira semua kita masih menunggu apa yang bisa diucapkan oleh Tempo melalui omon-omon, melalui apa lagi? Bocor halus. Nah, mulai sekarang kita pastikan bahwa negeri ini harus dibocorkan, jangan sekedar halus. Supaya omon-omon berhenti. Terima kasih.